Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan review jurnal pengembangan obat rute implan. Next. Anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu Agin Gita Pratiwi, Rizky Rifani, Mauli Salwa Aziza, Jessica Agnesia Tataung, dan Patricia Ivana. Next. Berikut merupakan referensi yang kelompok kami gunakan. Next. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pengiriman agen antiinflamasi yang berkelanjutan ke segmen anterior dan posterior mata dengan paparan sistemik minimal merupakan tantangan yang signifikan dalam pemberian obat mata. Implan polimer biodegradable PLGA atau polydielectric telah diusulkan sebagai solusi yang mungkin untuk keterbatasan formulasi tetes mata topikal. Polimer PLGA bersifat biokompatibel dan dapat terurai secara hayati dan telah disetujui oleh FDA untuk aplikasi klinis tertentu pada manusia. Namun, penggunaan obat tetes mata menghadapi masalah teknis dan keterbatasan klinis seperti efikasi yang terbatas, permeabilitas yang buruk, dan toksisitas sistemik. Selain itu, permeabilitas jaringan yang buruk pada radang mata membuatnya sulit diobati dan injeksi intravitreal dikaitkan dengan potensi komplikasi. Studi ini bertujuan untuk menentukan apakah DXM dapat dikirim ke segmen anterior dan posterior mata dari dalam kapsul lensa, yang memungkinkan perawatan yang lebih efektif. Saat ini hanya ada beberapa sistem pengiriman obat pelepasan berkelanjutan yang disetujui FDA untuk pengiriman intraokular, dan masing-masing memiliki keterbatasan dan potensi komplikasinya sendiri. Next. Selanjutnya ada metode. Di sini ada yang pertama adalah studi farmakokinetik, preparasi mikrosfer PLGA dan kandungan pelarut residu, analisis ukuran partikel, pemuatan obat, persiapan implan, kromatografi cair spektrometri massa tandem, studi rilis in vitro, scanning elektron mikroskopi, biomikroskopi lampu celah, pengukuran tekanan intraokular, dan yang terakhir analisis farmakokinetik. Yang pertama itu studi farmakokinetik. Untuk menetapkan bukti konsep dua kelinci New Zealand White diinjeksi dengan suspensi DXM 50 mg per mili ke dalam ruang endokapsular segera setelah divakoemulsifikasi diikuti oleh pemasangan lensa intraokular. Seekor kelinci masing-masing dikorbankan pada 3 dan 6 jam pasca penyuntikan. Dilanjutkan dengan pengambilan jaringan mata dan sampel darah dengan analisis dengan metode spektroskopi massa untuk mengamati distribusi injektan. Yang kedua adalah preparasi mikrosfer PLGA dan kandungan pelarut residu. Mikrosfer PLGA bermuatan DXM dibuat menggunakan metode ekstraksi pelarut emulsi minyak dalam air. 160 mg PLGA dilarutkan dalam 4 mili metilen klorida dan 1 mili asetonitril. 40 mg DXM dan 10 mg HPMC didispersikan dalam larutan PLGA ini dengan vortex selama 5 menit. Fase organik dengan partikel HPMC mengambang ini diemulsi dalam 20 ml larutan PVA 2% dan dihomogenasi pada 16.000 rpm selama 22 menit. Emulsi yang dihasilkan dituangkan ke dalam 200 ml larutan PVA 2% dan diaduk pada 12.000 rpm dalam penangas RS selama 6 menit. Isinya diaduk selama 8 jam pada suhu kamar pada pengaduk magnet untuk menguapkan diklorometana dan asetonitril memungkinkan pembentukan suspensi partikulat yang keruh. Mikropartikel kemudian dipisahkan dengan sentrifugasi pada 15.000 rpm selama 10 menit. Pelet dicuci 2 kali dengan air deionisasi, disuspensikan kembali dalam air deionisasi, dan dikeringkan beku untuk mendapatkan partikel
terliofilisasi. Residu metilen klorida dan asetonitril yang terdapat dalam mikropartikel DXM-PLGA dianalisis dengan metode kromatografi gas spektrometri massa. Yang ketiga adalah analisis ukuran partikel. Ukuran rata-rata partikel mikropartikel dianalisis oleh Z-Zier nano-Z sekitar 2 mg mikrosfer didispersikan dalam 5 ml larutan PVA 0,2%, kemudian diencerkan 5 kali dengan air deionisasi dan digunakan untuk analisis ukuran partikel. Semua pengukuran dilakukan dalam rangkap 3 dan hasilnya dilaporkan sebagai rata-rata standar deviasi. Yang keempat adalah pemuatan obat. 10 mg serbuk mikropartikel ditimbang dan dilarutkan dalam 10 ml asetonitril. Larutan ini disaring dan konsentrasi DXM ditentukan dengan metode LC atau MS, berarti dijelaskan di bawah. Pemuatan obat ditentukan sebagai persen pemuatan obat. Semua pengukuran dilakukan dalam rangkap 3 dan hasilnya dilaporkan dalam rata-rata standar deviasi. Yang kelima adalah persiapan implan. Implan BDI disiapkan menggunakan benchtop pellet press dalam dieset 2 mikrometer yang dibuat untuk penelitian ini. Singkatnya 1,6 mg serbuk mikropartikel ditimbang dan dipindahkan ke dalam bukaan kerah mikro. Landasan padat dengan permukaan yang dipoles ditempatkan pada kerah dan tekanan diterapkan pada cetakan selama 20 detik. Setelah melepaskan tekanan, implannya dikumpulkan. Implan dengan in vitro kinetika pelepasan disterilkan dengan gas etilen oksida sebelum implantasi pada kelinci. Yang keenam adalah kromatografi cair spektrometri massa tandem. Kuantifikasi DXM dari semua sampel yang dikumpulkan dilakukan menggunakan metode LC, MS, atau MS tervalidasi. Singkatnya, semua sampel penelitian diizinkan untuk menyeimbangkan suhu kamar. Untuk persiapan standar 4,5 YL matriks kosong yang sesuai plus 5 YL standar sampel DXM yang diketahui plus 10 YL standar internal. Ditambahkan dalam tabung Eppendorf 1,5 mili. Setelah vortex singkat 1 mili, terbutil metil ether ditambahkan ke semua tabung dan disentrifugasi pada 15.000 rpm selama 8 menit. Supernatan dipindahkan ke tabung kaca dan larutan diuapkan hingga kering pada suhu 45 derajat Celcius di bawah aliran nitrogen menggunakan stasiun kerja evaporator Zimac Turbofab LV. Residu dilarutkan 120 YL fase gerak. Vortex dipindahkan ke botol kaca dan 30 YL disuntikan ke MS per MS untuk analisis. Sampel plasma aqueous humor, vitreous humor, dan iol dianalisis dengan mengikuti prosedur di atas. Menganalisis iris atau badan siliaris dan retina atau koroid membutuhkan satu langkah tambahan. Singkatnya, standar internal dan larutan obat standar ditambahkan ke iris kosong atau badan siliar atau jaringan retina atau koroid. Di vortex, 1 mili butil metil ether ditambahkan dan dihomogenasi selama 2 menit menggunakan polytron homogenizer dan dianalisis dengan mengikuti prosedur di atas. Selanjutnya yang ketujuh yaitu studi rilis in vitro. Implan BDI mengandung 300 YG DXM ditempatkan pada dalam kantong dialisis yang mengandung 1 mili BSS. Kantung itu disegel di salah satu ujungnya dengan penutup berbobot setelah BSS dan implan dimasukkan dan sisi lain kantung ditutup. Natrium azida digunakan sebagai pengawet. Kantung dialisis yang berisi implan ditempatkan dalam media pelepasan obat dalam gelas kimia berwarna kuning. Gelas kimia diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius sambil mengaduk isinya pada kecepatan 70 rpm di ruangan gelap karena sensitivitas cahaya DXM. Pada hari ke-1, 4, 7, 15, dan 22, media pelepasan lengkap dikumpulkan dan diganti dengan media segar yang dipertahankan pada suhu 37 derajat Celcius. Media disolusi yang dihilangkan pada setiap interval waktu dianalisis dengan metode LC, MS,
atau ms dan jumlah DXM dalam media pelepasan ditentukan. Semua sampel dikumpulkan dan dianalisis dalam rangkap 3. Yang ke-8 adalah scanning elektron mikroskopi. Morfologi permukaan dan ukuran mikropartikel divisualisasikan menggunakan pemindaian mikroskop elektron. Pada perbesaran berbeda mulai dari 2000 hingga 8000. Sampel dianalisis setelah dilapisi seputar emas. Gambar SEM dari mikropartikel diambil sebelum dan sesudah membuat implan. Gambar eksplan diambil pada minggu ke-1, 2, dan 4 dari dimulainya. Yang ke-9 adalah biomikroskopi lampu celah. Implantasi BDI, semua mata dievaluasi dengan biomikroskopi lampu celah. Sebelum eutanasia, sel ruangan anterior dan posterior, suar, sinekia, dan pembentukan fibrin dicatat jika ada. Yang ke-10 adalah pengukuran tekanan intraokular. TIO permukaan kornea direkam dengan tono pen avia applanation tonometer. 3 pengukuran berturut-turut diambil setiap mata dan dinilai rata-rata untuk perbandingan. Untuk meminimalkan osilasi sirkadian, pengukuran TIO dilakukan pada pukul 15 di semua kelinci. Yang ke-11 adalah analisis farmakokinetik. Parameter farmakokinetik dihitung menggunakan alat analisis non-kompartemen dalam perangkat lunak profesional Phoenix Win Non-Lin. Area di bawah kurva konsentrasi waktu jaringan. Konsentrasi jaringan puncak atau Cmax, waktu untuk konsentrasi jaringan puncak atau Tmax, dan konsentrasi jaringan terendah atau Clas. Diperoleh untuk jaringan individu dalam dosis rendah, dosis tinggi, dan kelompok kontrol positif. Yang kedua adalah metode studi in vivo. Dan sini ada 3, yaitu yang pertama hewan, rancangan studi, dan pengumpulan dan penyimpanan sampel. Yang pertama adalah hewan. Kelinci New Zealand White dibeli dari fasilitas penangkaran yang disetujui AS. Semua prosedur hewan dilakukan sesuai dengan protokol perawatan hewan yang disetujui oleh Komite Perawatan dan Penggunaan Hewan Institusional sesuai dengan persyaratan Asosiasi Penilaian dan Akreditasi Perawatan Hewan Laboratorium Internasional. Setiap hewan ditempatkan dalam kandang bernomor individual pada suhu 19 sampai 23 derajat Celcius dengan siklus gelap terang 12 jam dan memungkinkan akses gratis ke makanan dan air. Yang kedua adalah pengumpulan dan penyimpanan sampel. Setelah penyisipan implan BDI, 2 ekor kelinci dari masing-masing kelompok dosis rendah, dosis tinggi, kontrol positif, dan kontrol normal dikorbankan pada 1, 2, 4 minggu. Dan pada minggu ke-6, hanya kontrol normal, dosis rendah, tinggi. Dan mata dienukleasi dan dikumpulkan dalam tabung yang berisi larutan garam seimbang. Semua hewan dibius dengan menyuntikkan koktail ketamin dan silazin secara intramuskuler sebelum eutanasia. Hewan dieutanasia dengan menyuntikkan 2 ml larutan eutanasia secara intravena melalui telinga marginal. Sampel jaringan individu, aqueous humor, vitreous humor, iris ciliary, body, and retina oberoid dipisahkan dan disimpan. Baik, selanjutnya hasil. Yang pertama ada farmakokinetik percontohan. Analisis dari semua jaringan okular mengungkapkan aliran XDM adalah 2 arah dengan konsentrasi yang signifikan, ditemukan baik di segmen anterior dan posterior mata. Dengan ini kami telah menetapkan bukti bahwa pengiriman obat bayi ke segmen anterior dan posterior dapat dilakukan dengan paparan sistemik minimal. Yang kedua, ukuran partikel, obat, dan kandungan pelarut residu. Mikrosfer yang disiapkan dengan metode O/W standar menghasilkan mikropartikel yang seragam dengan diameter rata-rata berkisar antara 1 sampai 8 ym sebagaimana dianalisis dengan zeta Sierre nano Z dengan permukaan bulat dan halus yang dibuktikan dalam gambar SEM. Yang ketiga ada kinetika pelepasan in vivo. Hasil kinetika pelepasan in vivo disajikan pada gambar kedua. Semua batch menunjukkan pola pelepasan hipesik dengan pelepasan ledakan awal pada hari pertama diikuti oleh profil pelepasan lambat dan berkelanjutan.
Yang keempat ada pengamatan klinis. Sebanyak 16 hewan menerima BDI segera setelah implantasi di kantong kapsuler. Implan ditempatkan lebih rendah dari IOL. Dengan erosi dan degradasi mereka menjadi kecil. Next. Berikutnya ada profil farmakokinetik. Tmax dalam vitreous humor adalah 280 hari terlepas dari dosisnya dan paling cepat pada aqueous humor dengan dosis tinggi. Implan terkikis perlahan selama 4 minggu dan minggu ke-6 telah menghilang. Setelah pengobatan perawatan standar dengan obat tetes mata selama 4 minggu, kumulatif paparan minimal pada aqueous humor dan dapat diabaikan pada vitreous humor, retina atau choroid, dan iris atau ciliar body. Ringkasan rata-rata parameter farmakokinetik back dulu. Ya, rata-rata farmakokinetik untuk implan BDI versus tetes mata XDM topikal pada aqueous humor, vitreous humor, retina atau choroid, dan iris atau ciliar body ditujukan pada tabel 1 dan 2. Next. Berikutnya ada tekanan intraokular atau IOP. TIO normal pada semua kelompok dan tidak ada perbedaan yang signifikan antar kelompok. Semua P kurang dari 0,05, tidak ada peningkatan TIO yang signifikan pada kelompok manapun selama penelitian, meskipun ada kecenderungan yang tidak signifikan untuk tetes topikal untuk peningkatan tekanan intraokular selama 4 minggu. Berikutnya ada pemeriksaan lampu celah. Tidak ada tanda-tanda peradangan ruang anterior atau posterior yang diamati pada biomikroskopi slit lamp setelah penggunaan BDI. Lampu foto celah disajikan pada gambar 6, namun pada mata yang diobati dengan tetes DXM, topikal, suar, fibrin, sel, dan sinekia terlihat hingga 4 minggu. Next. Berikutnya ada pemeriksaan histologis. Pemeriksaan histologis jaringan okular sampai kornea, iris atau badan siliaris, dan retina, koroid atau sklera menunjukkan jaringan normal pada semua kelompok. Data histologis juga mengungkapkan biokompatibilitas dari formulasi yang diuji dalam ruang notel ini. Next. Selanjutnya adalah pembahasan. BDI dirancang dengan menggunakan komponen yang aman digunakan pada mata. Setelah BDI ditempatkan dilakukan pelepasan obat yang berkelanjutan, BDI diamati hingga 42 hari dan menunjukkan kinetika yang mendekati orde 0. Pada aqueous dan vitreous humor, paparannya tergantung pada dosis. Sedangkan pada retina, koroid, dan iris, paparannya tergantung dengan dosis AUC 0 sampai T. Konsentrasi retina atau koloid serta iris lebih tinggi dibandingkan dengan aqueous dan vitreous humor. Hal ini mungkin dikarenakan sifat dari lipofilik DXM yang kondusif untuk mengakumulasi jaringan. Studi ini mengatakan bahwa pada pasien penerima implan FA memiliki resiko peningkatan TIO yang signifikan yang seringkali memerlukan operasi glaukoma. Next. Analisa lensa intraokular dari kelinci yang menerima implan BDI ini diketahui bahwa DXM terikat pada IOL dalam dosis dan cara yang bergantung pada konsentrasinya. Untuk desain dan pengembangan sistem implan BDI ini dengan dimensi diameter 2,0 mm dan ketebalan 1,5 mm dapat dimasukkan dengan mudah melalui luka operasi katarak sayatan kecil standar. Dengan sistem yang diuji ini menunjukkan bahwa implan BDI ini terus merilis DXM selama 42 hari pada kelinci. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan review jurnal yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan implan dexamethasone untuk uveitis dan peradangan katarak pasca operasi dapat mengatasi terbatasnya pengantaran obat topikal dan mengurangi invasi berulang dari injeksi dari kantong kapsul yang memungkinkan dexamethasone ke ruang anterior dan posterior.
Implan yang mengandung dexamethasone bermanfaat karena matriks polimernya mudah diserap, sementara obat secara perlahan dikirim ke bagian depan dan belakang mata tanpa menghalangi penglihatan. Faktor formulasi yang penting dalam pembuatan implan dexamethasone adalah polimer yang digunakan. Polimer yang baik memiliki kompatibilitas dan dapat terurai menjadi asam laktat dan asam glikolat yang selanjutnya terdegradasi menjadi karbon dioksida dan air sebelum dibuang. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.